Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel LCTV dalam program Rasani Seta. Pada program kali ini saya kedatangan tamu Mas Hendros Akwilani. Hendros aja lah. Mas Hendros lah ya. Dan beliau ini juga salah satu konten kreator YouTuber Tegal. Dan mungkin bisa diperkenalkan sama kawan-kawan LCTV namanya dan nama channelnya, dan channelnya itu membahas apa? Oke, halo semuanya. Hello everybody. Perkenalkan, nama saya Hendros. Saya juga punya channel YouTube juga. Channelnya Hendros Akwilani ya, Akwilani. Hendros Akwilani. Di situ ada berbagai konten. Ada konten sulap. Konten sulap karena biasanya saya pesulap juga. Ada konten baca tarot juga, dan juga ada konten ngobar. Jadi ngopi, ngobrol bareng. Ya semacam seperti inilah kayak Mas Hendra ya. Podcast dulu ya. Cuma ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai. Gitu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mau lihat sulap juga ya, dan apa tadi, tarot itu menarik sekali. Baca tarot itu gimana di konten sampean itu, gimana baca tarot? Baca tarot itu sementara saya untuk yang di-upload itu saya baca tarot jadi ramal. Ramal dengan media kartu tarot, karena kalau meramal itu kan banyak ya media-medianya. Ada meramal garis tangan medianya atau palmistry, ada meramal lewat baja, ada yang lewat bahkan ada yang lewat kopi juga ada. Gitu. Nah, kalau di sini saya meramal dengan media kartu tarot. Dan sementara sih yang saya upload meramal itu dengan konten yang untuk berhubungan dengan astrologi atau zodiak. Tapi mungkin nanti tidak menutup kemungkinan akan ada yang lebih dari itu. Bagus lagi ya, ada lebih dari itu. Yeah. Jadi kawan-kawan yang mungkin mau menanyakan zodiaknya bisa langsung kunjungi channel Mas Hendros. Dan mungkin nanti cara requestnya gimana tuh? Cara request bisa di komen, atau bisa juga kalau yang pengen, karena ada juga ya, ada beberapa lumayan lah, ada yang ingin dibaca secara personal, atau mungkin lebih spesifik, itu bisa kontak langsung via DM juga, atau mungkin via WhatsApp, ada di videonya atau deskripsinya ada nomor WhatsAppnya khusus untuk yang baca tarot. Ya itu tadi keahlian. Tapi baca tarot itu termasuk gender di dunia sulap kah, atau di dunia apa sebenarnya baca tarot? Kalau baca tarot itu kalau dibilang masuk dalam genre sulap mungkin nggak termasuk sih ya, walaupun ada beberapa teknik-teknik dalam sulap terutama aliran mentalism ya. Itu ada beberapa teknik yang dipakai untuk baca tarot. Tapi tarot sendiri itu kalau bicara sejarah panjang ya. Kalau bicara sejarah panjang. Kalau tarot sendiri itu media yang diciptakan untuk membaca, bisa seseorang baca karakter, baca masa lalu atau yang sedang dirasakan, atau mungkin masa depan bahkan, atau solusi-solusi dari permasalahan seseorang. Itu tarot itu fungsinya seperti itu, untuk memberikan sugesti atau memberikan motivasi-motivasi tertentu. Ya, jadi memang cukup menarik tarot itu, karena ada beberapa orang atau sebagian orang itu menganggap tarot itu ada juga berhubungan dengan mistik seperti itu, gaib seperti itu. Dan kebetulan kita di sini, kalau kata Mas Hendros, baca tarot itu apa berhubungan juga dengan misteri atau mistik seperti itu? Kalau yang saya pelajari tarot itu, kalau yang saya tahu ya, sepengetahuan saya, tarot itu memang ada materi-materi tersendiri tentang tarot. Jadi ada kartu ini artinya tentang apa, kartu ini artinya tentang apa, kemudian tebarannya seperti apa, itu juga punya meaning yang berbeda. Tapi secara garis besar yang saya pelajari, kalau kita sudah sering menggunakan kartu tarot untuk reading, ini sebenarnya kartu tarot ini akan mempunyai energi tersendiri. Jadi lebih ke intuisi si pembacanya sih Mas. Jadi lebih ke intuisinya. Jadi ketika kita praktek reading dengan menggunakan media tarot, nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu kenapa, ketika saya praktek itu seperti ada yang melintas aja gitu. Ya, paham mungkin ya? Paham ya? Jadi ada kayak intuisi ketika saya buka kartu ini, seperti ada yang melintas, ada intuisi tersendiri.
Dan ketika saya ngomong, saya bacakan bla 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 sini, seperti ya ada yang ingin saya keluarkan dan saya juga nggak tahu apa yang saya omongkan. Ya seperti itu. Tapi dan anehnya, dan saya juga bingung, katanya itu tepat, kata orang yang dibaca atau orang yang diramal. Bahkan ada pengalaman saya ketika saya baca tarot kepada orang yang bahkan saya juga nggak kenal, belum kenal sebelumnya, baru pertama kali ketemu. Dan ketika dia minta dibaca secara personal, di sana minta bantuan ya, dibaca dengan media tarot, yang saya praktekkan, saya buka kartunya seperti ini. Dia juga bingung juga, kaget juga. Iya, tepat. Dan saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud dengan energi-energi tertentu dari media kartu tarot, yang intuisinya. Orang banyak bilang seperti itu ya. Kalau asalnya dari mana saya juga kurang paham kenapa bisa seperti itu. Ya itu memang menarik, tapi mungkin kita nggak bakal bicara tarot lebih jauh lagi. Mungkin bisa nanti lihat langsung channelnya Mas Hendros ya, dan bisa juga subscribe ya. Boleh banget. Nanti subscribe saya taruh di link deskripsi lah ya. Dan sebelum kita masuk ngerasani setan nih Mas Hendros, kita minum dulu, monggo. Silakan. Teh poci. Khas Tegal ya. Ya, nah kita masuk pembahasan masalah ngerasani setan. Ada nggak pengalaman Mas Hendros mungkin dari baca tarot itu, atau pengalaman apalah yang bisa sampai Mas Hendros datang ke sini dan ingin bercerita, itu seperti apa? Kalau pengalaman mistis ya ini contohnya yang ngerasani setan ya. Kalau pengalaman ngerasani setan, ada beberapa pengalaman yang saya sendiri sampai sekarang, sampai saat ini belum ketemu jawabannya. Jadi saya juga masih penasaran, itu kenapa seperti itu, kenapa terjadi seperti itu. Ada yang berhubungan dengan tarot, ada yang berhubungan di luar itu juga. Jadi dengan kehidupan saya di luar itu juga. Kalau mau yang mana dulu nih? Yang pertama dulu mungkin ya. Yang dulu mungkin ya. Sebelum saya fokus dengan tarot mungkin ya. Jadi ini kejadian memang udah agak lama juga sih ya, beberapa tahun yang kemarin. Kalau kejadian ini sebenarnya bukan terjadi langsung sama saya, tapi sama siapa ya? Saudara saya lah ya, ada saudara saya. Dan nggak boleh sebut nama ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak enak aja saya sebut nama. Pokoknya ada saudara saya yang dia jadi sakit mas, sakit. Dan sakitnya apa saya juga nggak tahu. Sakitnya apa saya nggak tahu sakitnya apa. Dan ketika dibawa ke dokter, ditangani secara medis juga kurang memuaskan ya. Jadi dokter juga nggak tahu ini sakitnya apa. Katanya ini sehat aja biasa. Jadi nggak perlu dirawat, nggak perlu dirawat di rumah sakit. Jadi bolehlah dikasih obat aja, obat sekedarnya dari dokter, dari rumah sakit, dirawat di rumah aja. Katanya seperti itu. Dan singkat cerita, ketika dirawat di rumah, kondisinya bukan semakin membaik, tapi justru ya semakin menurun sih kondisi kesehatannya, keadaannya. Jadi kalau boleh saya deskripsikan, dia itu cuma bisa berbaring di kamar tidur, dan saya juga nggak tahu dia tidur apa enggak ya. Dia walaupun tidurnya kapan? Karena setiap kali saya lihat, setiap kali saya nengokin, kalau saya nengokin dia nggak tidur, matanya melek ya. Kalau melek kan berarti nggak tidur ya. Matanya melek, memang agak kayak ngantuk sih, kayak nahan ngantuk karena ada kantong matanya, nggak hitam-hitam juga, kayak kelihatan orang capek banget, kayak ngantuk, capek. Dan kalau diajak ngomong, ditanyain juga nggak ada respon, hanya diem dengan pandangan kosong karena berbaring ya, pandangan ke atas, lirik kanan, lirik kiri, dan sesekali juga liatin orang di sekitarnya. Dan karena saya kan saya kan basicnya waktu itu sulap ya. Ya, basicnya sulap, saya belajar sulap udah lumayan lama ya. Dan di sulap itu kan ada beberapa trik-trik yang secara tidak langsung merubah mindset saya, dan saya agak sedikit kurang percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal seperti itu. Nah, ketika saya menghadapi situasi seperti itu, di situ saya bingung juga, karena saya belum ketemu, ini kenapa aku seperti ini, dibawa ke dokter, bawa ke rumah sakit secara medis, normal, tapi
dilihat apalagi saya yang lihat ya sebagai orang awam, nggak tahu medis, nggak tahu hal-hal seperti itu, ini kayak ada sesuatu yang nggak wajar, nggak tahu apa itu ya. Dan saya juga penasaran, saya juga nggak ketemu kenapa. Tapi kalau untuk keluarganya itu apa kabarnya itu apa? Mungkin kan bercerita gitu ya, karena ya saya kan tinggal di desa ya, di kampung ya, dan banyak orang yang percaya seperti itu, apalagi sudah divonis dokter bahwa ini nggak apa-apa, sehat, tapi kok adanya seperti ini, mukanya pucat, matanya pandangan kosong, kemudian dia nggak ngerespon juga ketika diajak ngobrol, diajak cerita, ini pasti ada yang ganggu nih. Wong Jawa kayak mesti anak sing nakal. Nah akhirnya kan dipanggil orang pinter ya, sebutannya di situ ya ustaz atau kiai lah ya, orangnya ngerti lah. Nah di situ saya nggak tahu dibaca apa, nggak tahu dikasih apa, yang saya tahu cuma dikasih air putih, nggak tahu air putih seperti apa, dikasih minum, dan saya sebagai heran ketika dikasih air putih, setelah ditinggal sama orang pintar tersebut, memang ada perubahan sih, dan diajak komunikasi, sudah sedikit udah bisa nyambung, udah bisa komunikasi, iya mau makan, ya walaupun ngangguk geleng-geleng, atau enggak ada respon lah, ya minta dipijitin, capek atau gimana, ya minta. Jadi kan ada progres lah ya, ada progres, tapi nggak lama. Itu coba selang waktu beberapa hari seperti itu lagi. Bahkan ada satu momen, saya nggak lihat langsung sih ya, nggak lihat langsung karena saya nggak serumah juga. Saya dengar kabar dia seperti kalau kata orang sih kesurupan. Jadi teriak-teriak, ya histeris teriak-teriak, seperti tenaganya kuat, ya. Dan katanya harusnya kan orang yang nggak makan, logikanya orang yang nggak makan lemes, apalagi kurang istirahat, itu kan lemes. Ya, pasti. Tapi dia teriak-teriak sampai dipegangin, ya berontak lah, tenaganya kuat. Itu kata yang jaga, kata orang tuanya, kata saudaranya yang lain. Dan itu saya juga belum ketemu bisa seperti ini, apa beneran ini ada ya. Saya juga masih bertanya-tanya sampai jadi supaya saya penasaran lah, saya pengen nengokin, saya pengen di situ pengen jagain, pengen bantu jagain, saya pengen coba lihat langsung untuk berapa lama di situ. Dan ketika saya jagain, nah di situ memang ada beberapa hal-hal, beberapa yang membuat saya semakin bertanya-tanya, semakin pikiran saya di sini terombang-ambing, ini beneran nggak? Karena ketika saya jagain di situ cuma berdua saya sama dia di dalam kamar gitu ya, di kamar cuma berdua, walaupun pintunya dibuka ya. Habis disuapin sama saudaranya, ya saya yang jagain deh, barangkali dia butuh apa-apa, jadi saya ada di sini. Hasilnya juga yang lain juga butuh istirahat juga. Jadi saya duduk situ, saya mikir sambil saya berdiskusi dengan diri saya sendiri dalam hati ya, dalam pikiran saya, ini beneran nggak? Sakitnya apa? Kok seperti ini? Memang bener ada nggak sih? Tak ajak bicara, Nah, kenapa? Tak bicara, tak ajak ngobrol lah. Memang gak nyaut sih, pandangannya kosong, masih ke atas, karena tiduran ya, pandangan kosong ke atas. Ngobrol sampai tak ajak, ini beneran di dalam ini ada sesuatu. Coba buktikan. Biar saya percaya ya. Iya. Coba buktikan, ada nggak? Dan nggak ada, nggak respon, masih diam, masih mengambang lah pandangannya. Mau minum, tak tawarin apa minum, nggak respon juga. Mungkin memang capek, nggak mau minum dan butuh istirahat, yowis. Tapi saya tetap di situ sambil saya liatin, sambil saya juga mikir sendiri, sambil saya dialog sama diri saya sendiri, dan sesekali saya juga nanya sama dia. Dan nggak tahu kenapa, lama kelamaan kok jadi nggak enak ya. Suasananya jadi nggak enak, kok jadi sunyi, jadi sepi, jadi saya ngerasa berbeda, ngerasa,
Duh, gimana, saya jadi ngerasa aneh loh, ada seperti merinding ya. Saya coba lawan loh, karena saya kan takut tapi juga penasaran, tapi juga pengen berani, kayak pengen nantang, tapi juga ada takutnya juga karena kan belum pernah pengalaman seperti itu. Coba di sini, harus di sini, jangan lari. Saya pengen lari, pengen undang yang lain, lah saya pengen pulang lah, ini gantian aja, tapi dipaksa harus berani. Saya penasaran, harus berani. Sampai di situ, tetap di situ beranikan diri ya mas ya, beranikan diri. Tak liatin, tak pandangin ya, dengan sedikit takut juga sih. Tiba-tiba dia apa namanya? Kan saya gini kan, posisi ini, saya ini sambil tak pandangin di sini posisinya. Tiba-tiba dia nengok pelan-pelan nengok. Saya lihat dia, lihat matanya juga tiba-tiba natap saya. Aduh, tadinya kosong, ya, tadinya kosong menatap. Tajam gitu ya. Aduh, ini ya. Diem. Tiba-tiba tangannya naik pelan-pelan, sentuh saya. Aduh, ini apa? Saya makin emosi, saya kan makin nggak tentu ya. Ini saya harus ngapain? Pelan-pelan tanya, Mbak, gimana? Mau minum, makan atau apa? Gak ada respon, masih tatap-tatapan tuh, masih tatap-tatapan. Pandangannya gimana sih, beda ya. Yang saya kenal kan dia nggak seperti itu, tapi kok yang saya lihat kayak dia kayak bukan dia, dan kayak melotot gitu loh. Kayak melotot, tajam dan ada pandangannya sesuatu. Tajam, ada sesuatu. Saya juga nggak tahu itu, mungkin di situ ada apa. Dan tiba-tiba juga indera saya yang lain, penciuman saya maksudnya, saya juga nyium kok ada kayak bau-bau apa sih, kayak bunga atau bau apa, wangi atau wangi. Saya dari tadi nggak nyium seperti itu, nggak nyium seperti itu. Kok tiba-tiba setelah kayak gini kok ada, itu juga kok makin horor ya. Tapi saya tetap positif nih, ini mungkin ada yang nyemprot nih lah, nyemprot pengharum ya. Tapi kok dari tadi saya di sini nggak ada nyemprot. Aduh, ini apa sebenarnya? Apa? Tanya lagi, saya coba menetralisir diri saya sendiri. Gimana, mau makan atau mau minum? Ya, tangannya di sini saya pegang, saya pijitin pelan-pelan. Dingin mas. Tangannya dingin ya, dingin. Bukan cuma tangannya sih, saya pijitin gini kan, naik ke atas ini ya, naik ke atas. Dingin semua ya. Kok dingin semua ya? Taruh lagi di samping, kasur lagi, pijitin kakinya, saya tinggal pijitin ya. Jadi itu masih mengikuti tatapannya. Tatapannya nggak tahu, saya nggak lihat. saya lihat kakinya, saya lihat pijitin ya. Kakinya juga dingin. Tuh nggak tahu kenapa saya juga semakin merinding gitu ya. Waduh, gimana ini, apa? Kudu ngapain ini? Harus ngapain saya? Wangian itu juga masih terasa. Masih terasa juga kan. Malah makin lama makin terasa. Kencang gitu ya, baunya ya. Makin terasa ya. Dan Mas Endros memang mencoba menahan diri untuk di situ dan pengen tahu juga ya seperti itu. Pengen tahu juga saya. Ya sebenarnya bukan nantang sih ya, cuma penasaran saya pribadi. Ini kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa? Pengen tahu ada masalah apa? Kok tiba-tiba gini? Saya juga nggak tahu. Saya pijitin aja sebisanya, tak pijitin ya, sambil saya baca sebisanya lah. Karena saya nggak tahu harus ngapain ya, baca sebisanya lah. Dan di situ semakin lama semakin dingin juga, maksudnya saya juga semakin dingin hawanya. Dia juga tak lihat, aduh masih natap saya juga. Tak pijitin kakinya, tangannya semakin kaku. Jadi kayak tak pijitin kan lemes tadi ya, semakin kaku, kayak semakin apa sih, kenceng ya, semakin nyepir lah bahasanya ya. Makin kenceng dia tiba-tiba gini, nggak mau dipijit lagi. Cuma responnya kan gitu, ada kodenya, stop lah. Saya tahu, nggak mau dipijit lagi. Oke deh. Di situ saya mikir, kayaknya saya harus manggil keluar dulu lah ya. Saya kamar mandi dulu lah. Saya kamar mandi dulu. Saya keluar, Pak, tak keluar dulu ya. Masih tak ajak ngobrol biasa, tak keluar dulu ya. Tak panggil mungkin yang di situ, siapa lagi di situ, ada saudaranya lagi, gantian. Nah, di kamar mandi, sit ya.
tak ngobrol dulu, tak kencing ya, pipis, dan tak kamar mandi, kemudian di sana dijaga lagi, tiba-tiba dia berontak, teriak lagi, umat lagi, loh setelah saya nggak di situ kok teriak. Tapi setelah itu saya karena ada teriak kan pada ngumpul satu tadi dia saudaranya, kemudian orang tuanya, kemudian saudaranya yang lain, akhirnya kan ramai di situ, pada pegangin, saya mau masuk lagi, udah ramai di situ, udah ramai banyak yang jagain, bahkan ada yang udah biarin, maksudnya biar nggak sumuk ya, nggak panas ya, kasih udara lah ya, jangan pada di sini semua. Jadi saya daripada di situ saya cuma bisa ya bantu doa lah. Saya minggir, saya menjauh. Ada yang nelpon si orang pinternya tadi dipanggil lagi. Kemudian datang lagi dan nggak tahu itu dikasih bacaan apa, ketika dia teriak-teriak, ketika dia berontak, dikasih air minum atau dipijitin, itu saya kurang paham ya, dipijit kasih air minum, tenang lagi. Tapi masih seperti itu. Dan akhirnya ada nggak penjelasan dari orang pintar atau apa, atau mungkin Mas Hendros menemukan jawabannya itu kenapa? Dan kalau jawaban yang sebenarnya saya nggak tahu juga ini bener apa enggak ya. Cuma kalau kata orang pinternya sih, kata dia sih ini memang ada yang jahatin, katanya sih gitu, katanya ada yang ngirim. Entah itu, cuma saya juga nggak tahu. Kalau ada yang ngirim kan tanya dong siapa. Tapi dia nggak ngasih tahu orangnya. Gitu. Adalah ini pokoknya ada yang ngirim, kalau kasih tahu orangnya siapa nanti takut ada masalah lagi. Pokoknya intinya ada yang ngirim, tapi gimana caranya dia coba untuk menyembuhkan, untuk mengobati dikasih minum ini, dikasih minyak bacaan, kasih minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih kasih di anak ini, barangkali mau pijitin pakai ini minyak kayu putihnya itu. Dan nggak tahu ini bener apa enggak, itu pengalaman Hendros. Iya, nggak tahu bener apa enggak. Memang setelah dikasih itu nggak langsung sembuh sih, ada, kalau saya nggak salah ingat sih 3, 4 atau mungkin 5 kali di bolak-balik ke situ, dan pelan-pelan sih udah mulai bisa normal lagi, sehat lagi. Katanya sih ada yang ngirim kata orang pinternya. Dan saya juga sampai sekarang emang bener nggak sih ya? Jadi Mas Hendros itu pengalamannya menjagain saudaranya dan merasakan hal-hal itu pada saat jagain, dan masih bingung juga lah ya, masih. Tapi walaupun bingung, percaya nggak percaya dengan hal gaib seperti itu, tapi Mas Hendros merasakan gitu. Iya, yang bikin bingung kan di situ ya. Iya, nggak tahu itu karena saya terbawa situasi, kondisi, suasana saat itu, atau mungkin memang ada, atau gimana saya juga nggak tahu. Ya, itu tadi pengalaman dari Mas Hendros jagain saudaranya, dan ada aura-aura atau perasaan atau bau-bauan yang dirasakan seperti itu. Iya, itu pengalaman yang saya kenal. Ada lagi yang ketika kalau itu kan udah lama, agak lama sebelum waktu saya masih awal-awal belajar sulap lah ya. Masih awal-awal belajar sulap lah seperti itu. Dan setelah ketika saya fokus ke tarot ya, saya juga ada klien ya, jadi ada klien yang minta diramal, minta dibaca, dan saya juga nggak kenal tuh, belum kenal lah, dan baru pertama kali di situ. Ada juga sih, saya juga merasa mungkin setelah itu saya baru mulai, intuisi saya juga baru mulai terbuka mungkin ya, terlatih mungkin ya. Dan saya nggak tahu ini, tiba-tiba aja saya ngerasa ketika pertama kali bertemu, ketika saya buka kartunya, ini seperti ada yang aneh nih dengan orang ini. Saya mau ngomong tapi nggak enak. Mau ngomong nggak enak, barangkali nyinggung, tapi saya merasa ada yang gitu ya? Penasaran. Jadi Mbak, ini seperti ada yang aneh dengan kamu, tapi saya juga nggak tahu apa. Ini seperti ada energi negatif. Jadi seperti ada energi negatif yang nggak tahu. Ikutin, setelah saya baca ini, saya nggak tahu ketika saya baca, nggak tahu ketika itu melintas saja di situ. Saya ngerasa ketika itu
saya bilang, ini seperti ada yang ngikutin, ada energi negatif yang membuat kamu seperti tertutup auranya. Jadi aura kamu tertutup, kamu mau ngapain, mau ini, seperti Susah gitu. susah. Saya nggak tahu itu kenapa. Dan dia ternyata, iya mas, benar. Iya, saya dulu pernah. Jadi akhirnya kalau dia cerita, boleh nggak ya cerita ya, ini kan privasi dia mungkin ya. Tapi nggak sebut nama ya. Iya mas, saya dulu pernah ke, dia ngakunya sih, saya pernah ke orang pinter, saya pernah pasang, apa katanya, pernah pasang susuk, katanya gitu, pernah pasang susuk, dan saya ingin coba pernah dicoba untuk dilepas. Tapi saya juga ngerasa ada yang masih ngikutin, dan saya juga masih ada yang belum terlepas semua. Dan saya juga memang ya mas ya, nyari jodoh juga ternyata kok jadi susah ini, rezekinya juga kok jadi susah. Bisa ngasihkan seperti itu lah. Oh ya, pantesan ini ada yang seperti berbeda. Ya berbeda. Berarti setelah kejadian pertama saudara itu mungkin lebih peka lagi mungkin Mas Hendros gitu ya. Tapi dalam kepekaan Mas Hendros itu masih percaya nggak percaya sampai saat ini ya? Sampai saat ini saya hal gaib masih ya, kalau mungkin 1% dengan 100% masih 50-50 lah. Jadi kadang percaya, kadang enggak. Mau percaya saya juga belum terlalu percaya. Tapi kalau nggak percaya juga, ya saya beberapa kali juga mengalami seperti itu. Walaupun kalau lihat langsung penampakan setan ini juga belum pernah. Dan kalau ada kesempatan sih saya penasaran juga, pengen coba lihat. Siap, nanti kita bikin konten lagi dan mudah-mudahan ada penampakan yang bisa dirasakan. Kalau sekarang nih saya mungkin lebih berani kayak dulu. Siap. Jadi itu pengalaman dari Mas Hendros. Bagi kawan-kawan bisa silakan komen di bawah. Dan Mas Hendros ini cukup unik dari banyaknya orang yang merasa setan di sini, dan beliau ini masih antara percaya dan nggak percaya. Jadinya ya unik lah, menurut saya unik sekali karena dia masih percaya tapi kadang nggak percaya. Tapi gimana loh, nanti kita bahas lagi, mungkin nanti kita ajak collab lagi ke tempat-tempat yang lebih horor gitu ya. Dan mungkin bagi kawan-kawan yang punya cerita horor bisa silakan, atau pengalaman misteri bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ingin duduk di sini untuk bercerita, silakan tinggalkan nomor telepon kalian. Dan bagi kawan-kawan, mohon dukung channel ini LC TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan juga dukung channel Mas Hendros. Nama channelnya Hendros Aquilani, pakai Q ya, Aquilani. Itu dia nama channelnya. Bantu juga karena beliau juga salah satu konten kreator YouTube Tegal gitu ya Mas Hendros, biar kita maju sama-sama gitu. Jadi bagi kawan-kawan, saya mohon undur diri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.